Nah, baik, anak-anak sekalian, di sini saya akan jelaskan tentang alat untuk analisis data pada bab 6. Nah, alat analisis data pada materi kali ini kita akan menggunakan yang namanya Google Colab. Nah, Google Colab sendiri itu bisa kalian cari di pencarian Google dengan menuliskan Colab Research, kemudian kalian enter. Lalu kalian menemukan selamat datang, terus kalian pilih new notebook baru. Nah, maka tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, untuk Google Colab sendiri itu salah satu pengembang aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google. Jadi dia disediakan secara online. Jadi pastikan kalian memiliki koneksi internet sebelum mengaksesnya. Nah, Google Colab sendiri itu penggunaannya kalian harus login menggunakan akun Google. Itu wajib ya. Kalian harus menggunakan akun Google kalian sendiri karena nanti setiap kalian menjalankan bahasa pemrogramannya dia akan disimpan pada akun Gmail kalian masing-masing atau akun Google kalian masing-masing. Nah, setelah kalian mengenal perkakas alat atau alat untuk analisis data, setelah Google Colab yaitu ada bahasa pemrogramannya, yaitu bahasa Python. Nah, Python itu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data. Contoh, contohnya untuk pertama kita bisa melakukan cetak data. Kita belajar tipe data terlebih dahulu ya sebelum melakukan cetak data. Secara secara umum tipe data itu ada banyak. Di sini kakak akan mengajarkan tiga saja. Pertama itu tipe data karakter. Jadi karakter itu dia diampit dengan tanda petik dan dia itu satuan. Jadi seperti ini. Nih, dia berupa huruf satuan. Nih. Jadi ini itu sama. Nah, ini namanya karakter ya. Jadi jika dia satuan, hurufnya itu tidak lebih dari dua, dia itu namanya karakter. Karakter. Nah, terus bagaimanakah dengan ini? Ya itu sama. Itu juga disebutnya karakter tanpa pengecualian. Oke, baik. Selanjutnya, jika datanya menjadi seperti ini, ada atau ada atau ada, nah itu namanya string ya adik-adik semua. Jadi ini namanya string. String itu adalah kumpulan karakter. Jadi jika karakter tadi dia bersifat satuan ya atau cuma satu huruf saja. Nah, kalau dia ada lebih dari satu huruf, itu disebutnya string ya. Nah, string. Kemudian ada tipe data bilangan bulat. Bilangan bulat itu dia itu berupa angka seperti ini. 12, 1, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalkan kita petik ini, dia jadinya bilangan apa, Kak? Atau tipe data apa mungkin? Nah, jadi kalau misalkan kalian berikan tanda petik seperti ini pada sebuah angka, dia bisa jadi string, bisa jadi karakter, ya. Karena kalau dia bersifat satuan, dia bisa jadi karakter. Tapi kalau dia bisa jadi string. Nah, terus apa perbedaannya, Kak? Perbedaannya ya tadi, tanda petiknya dihilangkan ya. Jika kalian ingin memberikan nilai bilangan bulat, dia harus seperti ini saja. Oke? Terus apakah ada perbedaan untuk keduanya? Ada, itu ada. Contohnya, jika kalian mencetak data, ya. Pertama kalian untuk mencetak data itu kalian harus gunakan perintah print seperti ini. Print halo, print 25, print 2 tambah 5. Nih. Terus kita jalankan ya. Kalian jalankan ketik tanda play ini. Bu, jaringan. Nah, kalau udah jalan dia akan menjadi tanda centang, centang hijau. Terus akan menampilkan halo 25 sesuai dengan banyaknya print. Kalau misalkan kalian cuma print halo saja, kalian tampil cuma halo. Ya, kita balik lagi tadi. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini, ketika kita memprint eh, bilangan bulat yang diambil dengan tanda petik, dia akan menjadi string. Contohnya, nah, di sini ada print 25, ada print 2 tambah 5, ada print 5, ada print 2 kurang 5. Maka outputnya dia akan jadi seperti ini. 2 tambah 5, dia akan menampilkan ini. Bukan dari hasil dari penjumlahan 2 tambah 5, tapi dia akan menampilkan 2 tambah 5, bukan hasilnya ya. Nah, berbeda untuk kasus bilangan bulat atau integer. Kalau di bahasa pemrograman, dia itu menjadi bilangan integer, tapi dalam bahasa kita sehari-hari itu disebutnya bilangan bulat. Nah, jika kalian melakukan cetak data atau print tadi ya, cetak data, nah, jika kalian mencetak data 2 tambah 5, tanpa diampit itu, diampit tanda kutip tadi, maka dia akan menampilkan hasil dari penjumlahan. Nah, contohnya seperti ini, print 2 tambah 5, print 2 kurang 5, print 2 kali 5, print 2 bagi 5 ya. Untuk garis miring ini dia bagi ya.
Dan untuk bintang itu dia perkalian. Nah, jadi sudah jelas ya adik-adik ya. Perbedaan itu untuk bilangan atau tipe data bilangan bulat atau integer, yaitu bisa menggunakan operasi aritmatika ya. Apa itu operasi aritmatika? Ini contohnya tambah, kurang, kali, dan bagi, dan sebagainya. Jadi, eh, ketika kalian menggunakan bilangan bulat, terus kalian lakukan operasi aritmatika, maka dia akan menampilkan hasil ya. Hasil dari penjumlahan dua bilangan tadi. 2 ditambah 5 jadinya 7 ini ya hasilnya. Print 2 kurang 5 jadinya min 3. Berbeda dengan yang tipe data string tadi. Jadi kalau tipe datanya kalian tambah dengan tanda petik, maka jadinya 2 tambah 5 bukan hasilnya, tapi dia memprint kembali bilangannya tadi. Oke. Nah, kita akan masuk ke pemberian nilai data. Nah, atau assignment ya biasanya bahasa Inggrisnya itu. Yaitu dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel. Dia diisi dengan nilai menggunakan tanda sama dengan. Contohnya di sini. Oke, di sini pemberian nilai. Tadi ada untuk menyimpan nilai, kita bisa menggunakan namanya variabel. Ini. Contoh, kita ingin membuat sebuah variabel untuk menyimpan data berupa angka atau bilangan bulat 10. Oke. Pertama, kita buat dulu bilangan bilang bilangan 1 sama dengan 10. Nah, yang disebut variabel itu yang ini, guys. Ini disebut variabel namanya ya. Kemudian ini adalah tipe datanya. Kita kan tadi sudah belajar tipe data ya. Terus variabel ini bisa diisi apa, Kak? Dia bisa diisi berbagai macam, bisa diisi karakter, saya, nama kalian bisa diisi ini, bisa diisi bikin dua ya. Nah, di sini kalian tidak boleh memberi nama variabel, memberi nama sebuah variabel itu sama. Jadi kalian harus bedakan. Misalkan di sini sudah kalian buat sebuah variabel bilangan satu, ketika kalian ingin membuat lagi, dan pastikan dia tidak sama. Bisa kalian bedakan dengan menaruh angka 2 di sini, seterusnya di sini angka 3 ya. Dan juga penulisan variabel itu tidak boleh diawali dengan angka seperti ini. Ya, itu tidak bisa. Dia harus diawali dengan huruf. Dan tidak boleh menggunakan spasi. Ya, jadi ketika kalian ingin melakukan spasi, kalian harus gunakan garis bawah atau underscore. Seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita buat bilangan pertama kita itu menggunakan menyimpan nilai bilangan bulat, contohnya 10. Ya, terus bilangan keduanya kita simpan dengan nilai 5. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, ketika kalian menyimpan nilai ke sebuah variabel, kalian tinggal memanggil variabel tersebut. Ya, nah jika tadi, nah tadi kan eh, dia akan langsung menampilkan output ya karena kalian melakukan printnya. Nah, berbeda dengan dengan variabel. Jadi tipe data ini kalian tidak boleh panggil, kalian harus panggil variabelnya ini. Contoh, kita mau menampilkan bilangan bilangan bulat 10 yang disimpan pada variabel apa? Ya, pada variabel satu. Pada variabel bilangan satu. Nah, caranya itu sederhana. Kita gunakan untuk cetak data tadi dengan menggunakan print. Print bilangan satu. Ya. Nah, maka ketika kalian jalankan, maka yang tampil itu nanti akan menampilkan isinya, ya, isi yang disimpan dari variabel tersebut. Itu apa? Ya, bilangan bulat 10. Tuh. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah variabel untuk menghitung kedua bilangan ini. Bagaimana caranya? Contoh, kita buat bilangan perkalian sama dengan, ya ingat ya, bilangan satu, kita panggil nama variabelnya, nama variabelnya bilangan satu, terus kita kalikan dengan apa? Bilangan keduanya, ya bilangan dua. Terus kalian bisa cetak datanya. Cetak data menggunakan print, ya. Ingat, print. Terus kalian panggil variabelnya. Karena hasilnya itu disimpan pada variabel perkalian, kalian tinggal panggil perkalian. Ya, maka hasilnya menjadi 55 kali 10 sama dengan 50. Jadi, variabel tadi itu adalah tempat untuk menyimpan tipe data yang kita pelajari pertama tadi. Tipe data tadi kan ada tiga ya, ada karakter, string, dan bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kemudian sini ada banyak nilai untuk satu variabel atau array. Ah, mulai, mulai semangat nih kita nih. Nah, banyak data untuk satu variabel atau array. Contoh, hmm, jadi begini. Kita lihat di sini bilangan satu, variabel bilangan satu dan variabel bilangan dua itu kan menyimpan eh, nilai cuma satu ya, 10 dan 5 ya. Nah, terus pertanyaannya, Kak, bagaimana kalau nilainya banyak? Bisa nggak kita simpan? Bisa.
Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan array nih guys. Kan dimaksud variabel array. Dia biasanya digunakan untuk menyimpannya. Kita gunakan tanda kurung kurung siku ya untuk menyimpan banyak data. Contoh, tadi kita buat ulang aja. Contohnya ini nilai ya kan. Kita mau nyimpan array tadi ya. Jadi dia nyimpan banyak nilai kan. Kita gunakan kurung siku ini. Nah, maka dia akan jadi array. Simpan nih banyak data ya. Contoh kita cuma punya dua, 10 dan 9. Ini nilainya 10 dan 9. Untuk pemisahnya kalian pastikan gunakan tanda koma ya. Nih, gunakan tanda koma untuk memisahnya. Kalau kalian jadikan satu, dia maka akan jadi satu bilangan saja. Pisahkan dengan tanda koma. Di sini kakak menjadikan menyimpan tiga tipe data atau tiga nilai yaitu 9 dan 8, 10, 9 dan 8. Nah, dan juga untuk penyimpanan itu tidak terbatas hanya tipe angka atau tipe data bilang bulat. Kalian bisa menyimpannya, contoh di sini nama. Kalian bisa simpan berupa string atau karakter. Contoh, saya simpan nama Andi, Fajar, dan Nadia. Nah, ya, jadi array tadi dia menyimpan nih, nama tadi, variabel nama atau kita simpan di variabel nama tadi itu berupa sebuah array. Array dengan tiga tipe data string. Ya, karena menggunakan tanda petik tadi string kan menggunakan tanda petik. Ya, betul. Nah, sini eh, ada yang kurang nih. Bisa nggak Kak kalau misalkan dicampur-campur? Campur-campur gimana tuh? Dicampur misalkan nilai bilangan bulat dan string. Bisa. Coba kita tes ya. Campuran. Nah, campuran aja ya. Campuran sama dengan sini 10, 10, ya sini Andi. Terus karakternya nilainya A. Ya. Coba kita tes nih. Kita print, cetak datanya. Gunakan print. Print campuran. Tampilnya jadi seperti ini. Ini kalau kita print, dia akan menampilkan eh, tiga nilai yaitu tipe data bilangan bulat, string dan juga karakter. Terus kita lanjut bagaimana cara menampilkannya. Kan tadi Kak, kalau misalkan printnya itu nilai, yang tampilkan semuanya ya. Bagaimana caranya kita buat agar kita cuma nampilin satu, isinya satu aja. Contohnya nama tadi kan ada Andi, ada Randi, dan juga ada, kalau kita bikin nama, itu kan dia nampilin semuanya ya. Nah, bagaimana caranya kita buat nampilin cuma satu? Kita mau nampilin Andi. Ya, gini. Jadi, ada yang namanya indeks. Indeks atau urutan. Nah, jadi urutannya ini, contoh Andi itu urutan berapa? Pertama ya. Cuman, pada saat kalian ingin mengambilnya, dia bukan angka satu. Pertama itu bukan satu ya pada array. Dia jadinya nol. Jadi, ini adalah indeksnya nol. Kemudian Randi indeksnya eh, satu, kemudian Nadia indeksnya dua. Meskipun jumlahnya tiga, cuman indeksnya dua. Contohnya begini. Ini adalah nol. Ini X atau komen aja. Ini nol, satu, ini dua. Oke. Nah, kalau kalian gunakan tanda pagar, itu maka dia akan tidak dieksekusi. Ya, jadi dia akan menjadi blok komentar saja. Jadi ketika program dijalankan, nah ini tidak diperintahkan untuk dipanggil. Jadi dia dilewati nilai nama langsung ke perinam. Nah, di sini kita mau tampilin apa nih? Andi. Kita mau panggil nama Andi. Nah, kita bisa panggilnya menggunakan ini, indeks tadi. Kita panggil nama variabelnya, nama, terus panggil indeksnya. Andi ada pada indeks berapa? Ya, indeks pertama adalah 0. Ini tadi ya. Kalian panggil, set, buka lagi kurung siku. Dan kalian masukkan angka 0. Maka ketika kalian jalankan, nah, maka dia akan memanggil nama Andi. Ya, kita contoh lagi. Kak mau panggil Randi. Coba aja ini dalam kurungnya. Jadi satu. Oke, begitu pula untuk Nadia. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian salah ketik menjadi tiga? Maka dia akan
error ya, dia akan error karena indeksnya itu lewat dari rank atau jumlahnya. Karena indeksnya di sini cuma sampai dua, terus kalian panggil tiga, jadi dia nggak ada di sini tiga, nggak ada datanya ya. Jadi dia cuma sampai dua karena nilainya cuma dua. Kalau misalkan kalian tambah lagi, bro, nah maka ada indeks tiga. Di sini jadinya indeksnya tiga. Ya, seterusnya pokoknya seperti itu. Nah, bro, lanjut. Nah, udah habis. Jadi untuk materi hari ini pada pengenalan perkakas sampai situ saja. Kita itu kan kita tadi sudah belajar banyak, gitu. Kita belajar cetak data dengan menggunakan tipe data string, bilangan bulat yang bisa menggunakan operator aritmatika. Kemudian kita belajar variabel, ya. Variabel tadi ingat ini ya, yang sebelum sama dengan ini adalah variabel, kemudian diisi dengan tipe data. Ya, tipe datanya integer maupun string maupun karakter tadi. Mungkin juga kita sudah belajar array, menyimpan banyak nilai, ini manggil satu nama. Ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai situ. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Iya, oke. Jadi ada tambahan, ada yang kurang ya kakak jelaskan ternyata. Nah, mm, tadi kan kita sudah buat array ya, yang menyimpan data. Bisa menyimpan lebih dari satu tip data. Misalkan tadi itu mm, data, kita buat lagi data sama dengan ada 10, ada 15, ada 5, ada 6, dan juga ada, kita campur aja nih nama siswanya Budi, Budi, dan Dani. Tadi kan kita jika ingin mengambil sebuah nilainya, mengambil salah satu nilainya, kita harus melakukan atau mencetak datanya satuannya, misalkan data, kita mau ambil Budi, berarti Budi ada pada indeks berapa? Satu, dua, 0, satu, dua, dan tiga. Berarti kalau ingin menampilkan atau mencetak data Budi, kalian harus panggil indeks tiga. Nah, ini kan ya, agak lama. Nah, gituan ya. Nah, permasalahannya, bagaimana kalau datanya 1000? Kalian disuruh menampilkan satu dari isi array tadi, terus datanya ada 1000. Masa kalian ngetik satu-satu seperti ini sampai 1000? Nggak mungkin ya, capek kan? Nah, oleh karena itu ada yang namanya perulangan. Ya, perulangan itu apa Kak? Jadi perulangan itu dia mengulang, mengulang terus hingga eh, sesuai dengan jumlah dari arraynya, jumlah atau banyak dari isi arraynya. Contoh, buat Let's. Oke, nah kodenya kalian ikuti untuk kasus perulangan for apa ya? Hmm, kita ambil for nilai eh isi for isi dari in kayak for isi in data. Nah, titik dua, terus print isinya. Nih, print ya. Nah, jadi kodenya itu kurang lebih gini. For isi in data. Jadi dari isi dari data ini yaitu 10, 15, 6 Budi Dani diulang, dikeluarkan, terus kita tampilkan isinya. Dia ngambil isi dari data ini, terus diulang, ya, diulang sebanyak jumlah datanya, terus ditampilkan karena kita pakai printnya satu. Nih, seperti ini. 10, 15, 6, ya, Budi dan Dani. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian tidak perlu print salah satu satu-satu gitu ya. Jangan print satu-satu ya. Jangan cetak satu-satu gini. Print data nol, ya. Jadinya lama. Ya. Kalau datanya banyak, itu lama. Jadi kalian tinggal gunakan kode ini singkat aja for isi in data. Ini isi ini contoh aja ya. Kalian bisa isi sembarang aja. Misalkan X ya. Jadi isi dari data ini 10, 15 ini akan diulang dari X ini. Ya, yang jelas perulangan in-nya itu harus dari datanya ya. Data yang ada di sini. Contoh, kita kembalikan ke isi ya. Nah, kalian bisa mengalihkan eh, nilai dari variabel ini dengan menggunakan variabel dengan menggunakan perulangan ya. Contohnya isi. Tadi kan ada 10, 15, dan 6. Kalian bisa bagi menjadi dua. Ya. Cuman ini nanti akan error. Kenapa error? Kita balik lagi ke sebelumnya yang kakak jelaskan. Bahwa yang bisa menggunakan operator aritmatika itu cuman tipe data bilangan bulat. Nah, pada kasus ini, data tersebut mengandung string.
Jadi dia akan error karena dia mengulang sebanyak ini terus nanti ada kondisi bahwa Budi dibagi dua, kan nggak bisa ya string dibagi dua, maka akan error. Coba kita lihat. Nah, unsupport operan tipe for string. Jadi gimana caranya? Kita gunakan yang namanya hmm, kondisi, kondisi atau pilihan ya. Jadi begini, kita bikin kondisi. Jadi di mana dia itu gagal, dia akan langsung dialihkan ke kondisi sebelumnya. Kita buat satu kondisi, try namanya. Berikutnya try. Kondisi pertama itu print isi kita bagi dua. Nah, ya. Dan yang kedua except. Nah, kita print apa? Print bukan bilangan bulat. Nah, jadi pada saat nanti perulangan, dia akan ulang nih. Kalau dia cek dulu di kondisi pertama. Oh, ini 10. Ya, 10. Ini kita ulang ya. Kita perulangan 10. Bisa bagi dua nggak? Bisa. Maka akan dijalankan perintah print ini. Maka akan tampil bagi dua, yaitu jadinya 5. 15 bisa dibagi dua. 6 bisa dibagi dua. Ya. Nah, nanti ketika dia masuk ke bagian Budi, nanti dia kan diulang dari 10, 15, 6 Budi dan Dani. Nah, ketika dia masuk ke bagian Budi dan tidak bisa dibagi, maka dia akan beralih ke kondisi kedua. Ya, yang itu accept. Nah, karena kondisi kedua itu dia langsung mencetak data bukan bilangan bulat, maka dia akan. Nah, itu kan. Jadi nanti dia akan mencek kondisi pertama. Untuk paling atas itu dia akan dicek terlebih dahulu. Jadi kalian harus pastikan untuk mengecek kondisi pertamanya dulu ya. Kondisi pertamanya, karena dia bilangan bulat, dia bisa dibagi dua. Jadinya 5. Ya. Kemudian 15 dibagi 2, 7,5. Dan 6 dibagi 2, itu dapatnya 3. Terus Budi dan Dani tadi, karena nggak bisa dibagi dua, maka dia akan masuk ke bilangan bulat. Jadi nanti data Budi dan data Dani itu akan ditampilkan bukan bilangan bulat. Ini seperti ini. Itu ya. Atau eh, kita print aja. Kalian bisa print isi. Nah, seperti ini. Ya. Budi dan Dani. Oke. Atau gini. Tambahkan. Ini aja nih. Bukan bilangan bulat. Tapi nama pasti. Set. Nah, nih. Nah, intinya dia akan nampilin bukan bilangan bulat, tapi nama Budi. Bukan bilangan bulat, tapi nama Dani. Ya, gitu. Nah, oke. Sudah, kita sudah belajar dengan belajar perulangan dan juga kondisi atau perkondisian dengan menggunakan try dan except. Perulangan tadi kalian gunakan ini ya. Ingat ya, untuk perulangan kalian gunakan for ini, for di baris pertama. Dan untuk pengkondisian kalian gunakan try dan except. Gitu ya. Mungkin itu saja tambahan materi kali ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar YouTube-nya atau temuin kakak di eh, ruangan ya, di ruangan apapun itu kalau kalian ingin ruangan di lab biologi atau di ruang rapat. Oke, itu saja materi yang kakak tambahkan. Salah hilap, kakak mohon maaf. Mudahan ilmu yang kakak berikan berkah untuk kalian semua. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.